it. Louder, come on, don't stop, and keep me going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Alexander Teja adalah seorang pengusaha yang berasal dari Indonesia. Ia dikenal sebagai Raja Properti dan Mall dari Surabaya dengan grup perusahaan di bawah bendera Pakuwon Group. Pada 2014, Forbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia. Ia menduduki peringkat ke-34. Alexander Teja lahir pada tahun 22 September 1945 di Medan. Saat ini ia telah berusia 74 tahun. Alexander lebih dikenal dengan sebutan Raja Properti dan Mall oleh para kalangan pengusaha properti di Surabaya. Saat ini ia menjabat sebagai Presiden Komisaris dari Pakuwon Group. Pada awal karirnya, Alexander Teja memiliki latar belakang sebagai seorang pengusaha yang bergerak dalam bidang perfilman dan perbioskopan. Beberapa jenis usahanya yang berhasil dijalankan ialah PT Isai Film pada tahun 1972, PT Menara Mitra Cinem Crop tahun 1977, dan PT Peon Asi Film sejak tahun 1991. Itu beberapa perusahaan tentang perfilman dan perbioskopan yang berhasil dikembangkan oleh seorang Alexander. Namun pada tahun 1982, Alexander mulai banting setir ke dunia bisnis properti dan mall. Melalui PT Pakuwon Jati Tbk, ia membeli lahan tanah yang berada di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Saat itu, ia bisnis properti yang pertama dengan membuka proyek Plaza Tunjang 1. Proyek tersebut memulai dioperasikan pada tahun 1986. Dengan semua keberhasilannya, ia dapat melalui Pakuwon Group. Akhirnya Alexander Teja dinobatkan sebagai orang terkaya di Indonesia dengan urutan ke-34 pada tahun 2014. Saat itu kekayaan mencapai $935 juta. Kini di 2018 ia terus merangsang ke atas dan berada di posisi 12 dengan kekayaan $1,6 miliar. Pembelajaran yang didapatkan adalah sebagai generasi muda yang akan meneruskan perjuangan para pemuda di masa sekarang, seharusnya memiliki sifat dan juga karakter seperti dengan Alexander Teja. Dalam mereka kesuksesannya, kita tidak bisa langsung meraih kesuksesan dengan pesat, melainkan memulainya sedikit demi sedikit. Ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, jangan langsung puas dengan pencapaian kita. Kita harus terus meningkatkan kemampuan kita supaya bisa mendapatkan lebih dari apa yang kita inginkan. Di saat ada hambatan dalam usaha kita, jangan langsung menyerah, melainkan kita harus tetap semangat untuk menyingkirkan hambatan-hambatan yang ada di samping apa yang kita inginkan melebihi batas wajar. Dan selalu memperhatikan diri kita jika sudah tidak memungkinkan untuk mengatur apa yang kita memiliki. Seharusnya kita ajarkan anak keturunan kita supaya bisa menggantikan kita suatu saat nanti kalau kita sudah tidak sanggup lagi untuk mengurusnya.